Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Puji Tuhan, kembali lagi kita akan bersama-sama dalam ibadah online kita pada saat ini. Kita percaya Tuhan beserta kita dimanapun kita berada saat ini. Dan kita juga akan meninggalkan sejenak beban kita, masalah kita. Karena kita saat ini akan bersama-sama fokus untuk kita bersama memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita akan angkat pujian, ku tak akan menyerah. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita akan fokus untuk menyembah Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Apapun masalah kita, Tuhan sungguh baik bagi kita. Itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan.
haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan melalui ibadah online kami Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Apapun masalah kami, apapun rintangan kami, pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menolong kami, Engkau menopang kami, Engkau menyelesaikan masalah kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan, untuk yang menonton dan ikut beribadah saat ini Tuhan. Jika saat ini ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan saat ini bagi kami. Saat ini bagi kami semua Tuhan, orang-orang yang saat ini menyaksikan, yang saat ini menonton Tuhan dan juga ikut beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami saat ini di dalam nama-Mu, haleluya. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kita boleh bersama-sama berdiri, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa dia? Yesus ku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Allah itu Allah yang baik, menyertai kita sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang musim. Haleluya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus, Yesusku luar biasa.
Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, mukjizat masih ada bagiku. Haleluya. Mukjizat Tuhan selalu ada bagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Haleluya. Mukjizat masih ada bagi kita. Kita percaya, katakan amin. Mukjizat terjadi atas hidup kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Mukjizat terjadi Tuhan bagi jemaat Tuhan saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau meringankan bebannya. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama
datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Dan hari ini kita mengadakan ibadah secara online. Dan kita bersyukur saat ini kita boleh mengangkat sebuah pujian ataupun kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Pujian yang luar biasa, berbicara bagaimana mujizat Allah yang bisa terjadi, bisa dialami oleh siapapun yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik jemaat dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSC Anafiri. Mari kita mengambil waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini walaupun ibadah kita adakan secara online, saya harap hal ini tidak membuat kita untuk bermalas-malasan. Tetapi mari dengan ibadah secara online ini kita bangun diri kita bangun iman kita bangun rohani kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam surga, ini kami di dalam ibadah kami secara online Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan ataupun siapapun yang bersama-sama mengikuti ibadah secara online ini, Engkau akan menjamah hatinya, Engkau akan menolong hidupnya. Mari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau akan senantiasa memberkati mereka dimanapun setiap orang yang saat ini mengikuti ibadah secara online ini. Engkau jamah dia, Engkau memberikan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan, saat ini kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau rapi buat setiap hati yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini. Jamah hatinya sehingga mereka memiliki hati yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau rapi buat hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Allah, Engkau taruh kata-kata ilahi Allah di mulut hamba-Mu sehingga segala yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah perkataan Allah yang Allah hendak sampaikan kepada setiap pribadi yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom bagi jemaat dan saudara-saudariku dimanapun berada yang menyaksikan ibadah secara online saat ini. Kita tahu kenapa ibadah kita walaupun sudah beberapa minggu, mungkin sudah berapa bulan kita adakan secara offline, yaitu melalui kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan. Tetapi minggu ini karena mengingat bahwa varian baru Omicron ataupun COVID-19 ini semakin luas ataupun semakin banyak orang yang jangkit COVID-19 ini, maka dengan demikian untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini kita mengadakan ibadah secara offline terlebih dahulu, jadi kita adakan secara online. Baik, bagi kita semuanya mari dengan ibadah secara online ini kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi di dalam setiap diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan, saya akan memberitakan firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu kuasa iman, ya. Kuasa iman. Hal ini kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita akan bisa lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kuasa iman. Jika melihat dari definisi iman berkaitan dengan ayat firman Tuhan hari ini, bahwa iman berbicara tentang sebuah dasar dari yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan demikian bahwa ketika
kita memiliki iman, percayalah bahwa harapan-harapan yang kita rindukan itu pasti terjadi dan akan terjadi. Untuk membuktikannya kita butuh iman. Walaupun saat ini kita mengharapkan sesuatu hal yang secara akal kita, secara pemikiran kita, harapan itu belum terlihat, belum nampak, bahkan belum ada titik-titik terang bagaimana harapan itu akan terwujud. Tetapi ketika iman itu ada di dalam diri kita, segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang belum kelihatan tetapi menjadi harapan kita, pasti bisa terjadi, pasti bisa terwujud. Kenapa? Di situ ada kuasa iman untuk membuktikan dari sebuah kepercayaan kita, membuktikan dari harapan kita. Kuasa iman memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Jadi dengan adanya iman, adanya kuasa iman, bahwa iman itu mampu mengubah segala sesuatu, mampu membuktikan sesuatu hal yang tidak kita lihat, ya, mampu menjadi sebuah landasan dari sesuatu yang kita harapkan. Makanya itu iman itu memiliki kuasa untuk memberikan pengharapan bagi orang percaya. Dengan adanya iman, kita menjadi memiliki keyakinan penuh akan harapan kita, bahwa harapan itu akan tercapai. Apakah kuasa iman bagi kita orang percaya? Timbul pertanyaan, apakah kuasa iman bagi kita orang percaya? Kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kuasa iman bagi kita? Ditanya, apakah kamu beriman? Ya, saya beriman. Tapi seberapa besar iman itu bekerja di dalam kehidupan kita? Seberapa besar iman itu memiliki pengaruh untuk mengubah hidup kita? Kekuatan iman yang ada di dalam diri kita itu seberapa besar dia berperan di dalam kehidupan kita? Ya. Ditanya soal iman, orang percaya, ya saya punya iman. Tetapi selalu gagal dalam pengharapan. Sering putus asa, sering khawatir, sering tidak memiliki keyakinan. Itu tandanya kita tidak memiliki iman yang cukup. Sebab dengan adanya iman, pengharapan yang belum kelihatan, segala sesuatu yang belum nampak, yang belum terbukti, tetapi kita akan berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan suatu saat akan nyatakan itu. Itulah kuasa iman. Saya akan menyampaikan beberapa hal, ya, beberapa poin berkaitan kuasa iman itu seperti apa, ya. Iman ini berkuasa untuk manusia itu seperti apa, ya. Yang pertama, saya akan sampaikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Kuasa iman yang pertama, ya, iman itu mampu ataupun iman itu berkuasa untuk apa? Seperti apa bagi orang percaya? Yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Ya. Kita akan buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan demikian, kuasa iman bagi orang percaya, bahwa iman berkuasa membuat orang percaya mencapai tujuan hidupnya. Ya. Kuasa iman bagi orang percaya, bahwa kuasa iman itu mampu membuat orang percaya mencapai tujuan hidupnya. Di dalam kehidupan kita, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah bergaul karib di dalam kerajaan surga bersama dengan Allah.
Semua manusia memiliki tujuan hidup adalah masuk dalam kekekalan ilahi. Masuk di dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Itu adalah tujuan hidup. Sebab kalau kita tujuannya mau kaya, apa arti sebuah kekayaan kalau kita binasa? Tujuan kita tenar, apa arti sebuah ketenaran di dalam dunia kalau hidup kita binasa? Tujuan hidup kita adalah kekuasaan di dalam dunia, apa arti kekuasaan dalam dunia kalau hidup kita binasa? Tidak ada artinya. Dan segala ketenaran, kekuasaan, harta, benda yang kita miliki tidak mampu membeli kekekalan hidup di dalam kerajaan surga. Hanya iman yang bisa membuat kita mencapai tujuan hidup, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Iman percaya kepada satu-satunya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang bisa membawa kita masuk di dalam kekekalan hidup. Bagi orang percaya, bersyukurlah kalau hari ini engkau sudah meletakkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di dalam Dia ada pengharapan yang besar melalui peristiwa penyalipannya, melalui peristiwa kematiannya. Itu adalah awal bagaimana manusia yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Kalau tidak terjadi penebusan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab ketika tidak terjadi penebusan, maka manusia itu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam lumpur dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi dengan adanya penebusan, kita ditebus dari dosa. Kita ditebus, diangkat dari lumpur dosa melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Disitulah manusia memiliki pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9, bahwa iman berkuasa membuat orang percaya mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud apa? Keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. Sebab jiwa ini di dalam diri manusia adalah kekal adanya. Sedangkan tubuh kita ini adalah jasmani, ini adalah sesuatu hal yang akan binasa. Ketika manusia mati, ketika manusia meninggal dunia, maka jasad ini tidak ada, maksudnya jasad ini tidak kekal adanya, akan kembali menjadi debu dan tanah, ya, akan membusuk. Tetapi jiwa ini berurusan dengan Tuhan. Jiwa ini punya urusan dengan Tuhan. Jasmaninya boleh binasa, jasmaninya boleh membusuk, tetapi jiwanya punya urusan dengan Tuhan. Makanya ketika kita di dalam hidup ini tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebinasaan ada di depan kita. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah imanmu akan menyelamatkan engkau. Imanmu akan menyelamatkan jiwamu untuk engkau memperoleh pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Iman berkuasa membuat orang percaya mencapai tujuan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat fenomena ataupun kejadian-kejadian di dalam dunia saat ini, ya, dengan COVID-19 yang sedemikian rupa, ketika varian Delta terjadi ataupun mewabah di bangsa Indonesia, kita melihat bagaimana orang-orang meninggal dunia karena COVID-19 begitu luar biasa, ya. Orang-orang meninggal oleh karena COVID-19 ini begitu luar biasa. Ribuan orang meninggal, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin orang-orang ini meninggal, semuanya jasadnya dikuburkan, akan kembali menjadi tanah, ya. Semua akan kembali ke tanah. Tetapi jiwanya punya urusan dengan Tuhan.
Yang menentukan adalah iman daripada orang-orang ini. Bagaimana ketika engkau hidup memiliki iman yang seperti apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup kita adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Tetapi kalau tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah mencapai tujuan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan imanmu, apakah tujuan imanmu? Yaitu keselamatan jiwamu. Pikirkanlah jiwa kita saat ini. Ya, pikirkan jiwa kita saat ini. Jiwa kita saat ini ketika kita nanti mati, kita dalam keadaan iman yang seperti apa? Sedang dalam keadaan iman yang secara kerdil, atau sedang begitu luar biasa iman kita? Masing-masing kita yang tahu posisi iman kita saat ini. Tetapi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa iman bagi orang percaya, bahwa iman berkuasa membuat orang percaya mencapai tujuan. Tujuan kita adalah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita capai kekekalan hidup ini dengan memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya, kuasa iman. Iman berkuasa untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Iman berkuasa untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita buka di dalam Alkitab kita, Matius pasal 9 ayat 29. Ya. Matius pasal 9 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Kita melihat bahwa ini adalah peristiwa ketika ada dua orang buta, di mana dia selalu mendengar tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika dia mendengar suara begitu bising, mungkin suara kerumunan orang banyak, orang buta ini mulai bertanya-tanya, siapa gerangan ini? Ada apa gerangan ini? Kenapa begitu riuh suara orang banyak? Akhirnya ada orang yang memberitahu bahwa Yesus sedang lewat. Ketika dia mendengar cerita, ketika dia mendengar kata ataupun nama Yesus, dia sudah tahu persis siapa Yesus. Dia sudah mengerti, dia sudah maksudnya bahwa Yesus sudah tidak asing bagi orang buta ini. Dia sudah mendengarkan pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanan. Itu membuat orang-orang ini memiliki keyakinan, kalau aku bertemu dengan Yesus, aku pasti sembuh. Ya. Dari ayat ini kita melihat bahwa sesungguhnya orang buta ini sudah mendengar, sudah memiliki keyakinan kalau suatu saat bertemu dengan Yesus, dia pasti bisa sembuh. Harapan itu dia selalu ada tertanam dalam dirinya. Sambil dia duduk di pinggir jalan meminta-minta, tetapi dia tetap tanamkan harapan itu, bahwa dia punya harapan kesembuhan. Dia punya harapan bisa melihat, itu dia tanamkan. Dan di dalam dirinya tertanam harapan itu akan terjadi ketika dia bertemu, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang banyak lewat dan dia tahu bahwa Yesus yang lewat, maka dia pun berteriak dan berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, bahwa di sini orang buta ini meminta kepada Yesus belas kasihan. Belas kasihan yang dimaksud di sini, dia minta supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan, membuat orang buta ini bisa melihat. Makanya di ayat yang ke-29, lalu Yesus
menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya. Iman berkuasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita dalam keadaan mungkin ada masalah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Masalah yang menghimpit kita, membuat kita merasa putus asa. Tidak ada harapan, tidak ada gairah hidup, kehilangan semangat hidup. Ingat ada Yesus. Ingat ada Yesus. Dia sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup melepaskan engkau dari ketidakmungkinan. Mungkin engkau punya pengharapan yang mungkin secara akal manusia dan logika itu tidak mungkin terjadi. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki dan Tuhan menyetujui apa yang menjadi harapan kita, tidak ada yang mustahil. Yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah iman kita. Seringkali orang tidak percaya diri dengan sebuah harapan yang mungkin terlalu besar, yang mungkin terlalu wow. Ya. Mereka tidak percaya diri sehingga dia tidak lagi menjadikan iman sebagai dasarnya. Tetapi apa? Logikanya, akalnya yang menjadi dasarnya. Ya gak mungkin lah. Saya orang cuman penghasilan seperti ini, masa maunya seperti ini. Itu sama saja seperti pungguk merindukan bulan. Itulah ketika pengharapan didasari dengan akal, pengharapan didasari dengan logika kita, maka kita akan sampai kepada pemikiran bahwa tidak mungkinlah, kan aku ini orang seperti ini, mana mungkin saya anak petani menjadi seorang pejabat tinggi, mana mungkin saya seorang anak petani menjadi triliuner, nggak mungkin. Itu kan akal kita yang menjadi dasar daripada harapan kita. Tetapi ketika kita letakkan iman di dalam harapan, tidak ada yang mustahil. Mau anaknya seorang kolong merat, mau anaknya seorang petani, ya, semua tidak ada yang mustahil untuk menjadi seorang pejabat. Tidak ada yang mustahil menjadi seorang penguasa. Ketika Tuhan bilang iya, maka akan jadi. Orang-orang buta ini juga mungkin merasakan hal yang demikian. Ketika mungkin dia sudah mendengar kabar berita tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka sudah mendengar bagaimana orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Ya, mungkin dia sudah mendengarkan hal itu. Sudah cerita tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sudah begitu luar biasa. Sudah didengar, bahkan mungkin sudah lekat di dalam pemikiran orang-orang buta ini. Tetapi mungkin karena waktu begitu lama, bisa jadi orang buta ini juga mulai kehilangan pengharapan. Udah gak mungkin lah ini. Gak mungkin saya bisa sembuh karena Tuhan Yesus gak pernah lewat sini. Tuhan Yesus gak pernah, aku gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Gak mungkin. Tetapi yang saya perhatikan dari orang buta ini lain. Dia begitu mendengar kerumunan orang banyak, ya, suara begitu banyak orang yang mau lewat. Dia bertanya, siapa gerangan? Ada apa gerangan ini? Ketika dia mendengar kata Yesus, dia begitu yakin bahwa ketika Yesus menjamah, ketika Yesus menumpangkan tangan, ketika Yesus menghampirinya, pasti dia akan sembuh. Makanya ketika Yesus lewat, dia berteriak-teriak minta belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku, hai anak Daud. Aku ingin melihat, ya. Dia mau supaya Tuhan Yesus menjamah supaya orang buta ini bisa melihat. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-28, kita bisa lihat bagaimana dari ayat 27, ya. Dari ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Bayangkan, ya. Bayangkan imannya begitu kuat dan kokoh dan teguh. Lihat ayat ini.
ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi waktu Yesus melewati orang buta ini, Tuhan Yesus tidak langsung bertindak. Tidak langsung dia begitu melewati, langsung dia melihat, oh orang buta ini langsung saja jamah sembuhkan. Tidak. Kita bisa melihat, 2 orang buta mengikutinya. Jadi dengan demikian ada pembiaran yang Tuhan Yesus lakukan. Saya nggak tahu apakah ini benar-benar untuk menguji iman, atau memang mungkin Tuhan Yesus terlalu dikerumuni oleh orang yang begitu banyak sehingga suara teriakan orang buta ini tidak terdengar. Orang buta ini terus mengikuti. Kata mengikuti berarti di situ Yesus berjalan. Saya tidak tahu berapa jauh Yesus berjalan, tetapi orang buta ini terus mengikuti sambil berseru-seru. Ini loh bukti bahwa iman orang buta ini begitu terbangun secara luar biasa. Sehingga ketika Yesus dalam keadaan tetap berjalan, tidak menghampiri dia tidak putus asa. Coba kalau dia putus asa, Tuhan Yesus cuek, Tuhan Yesus tidak memperhatikan saya sudah berseru-seru dari tadi, Tuhan Yesus gak pedulikan saya, udah deh duduk lagi, udah deh istirahat, duduk aja, capek. Tidak ada kata capek. Tetapi di sini dia terus mengikuti sambil berseru-seru. Bukan hanya berseru ya, berseru-seru berarti dia terus memanggil, "Kasihanilah kami, anak Daud. Hai anak Daud, kasihanilah kami." Itu adalah teriakan, bukan hanya, "Hei anak Daud, kasihanilah kami ya." Tidak. Berseru berarti dia terus berteriak. Mungkin bisa sampai suaranya sampai serak, tapi dia terus lakukan. Walaupun tidak ada respon Tuhan, Tuhan tetap berjalan, dia tetap ikuti. Tuhan diam tidak mendengarkan, dia tetap berseru. Ini bukti begitu teguh iman orang buta ini. Coba, imannya dia tidak kalau iman orang buta ini tidak teguh, tidak mungkin sembuh. Ya, tidak mungkin sembuh. Tetapi kita melihat, ya, kita melihat di dalam ayat 28 ini kita bisa melihat setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membuka bahwa seorang buta ini mengakui Yesus ini bukan hanya sebagai manusia. Dia katakan demikian, mereka menjawab, "Ya Tuhan." Nih. Ya Tuhan. Bukan ya Tuhan, bukan. Ya Yesus, bukan. Tapi dia jawab, "Ya Tuhan." Dengan demikian dia memiliki iman yang begitu luar biasa karena dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan dia. Makanya ketika Yesus dari berjalan diikuti berseru-seru sampai Tuhan Yesus masuk ke rumah, orang buta ini baru bisa menemui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melihat mungkin iman orang ini begitu luar biasa, ya. Tetapi memang bukan hanya mungkin, sudah pasti di dalam ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Iman orang buta ini menyelamatkan dia. Iman orang buta ini memulihkan dia. Iman orang buta ini menyembuhkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa harapanmu? Apa kerinduanmu? Ketika engkau menginginkan sesuatu hal, secara akal dan logika tidak mungkin, tapi ada Yesus yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada imanmu yang harus engkau tetap bangun.
memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang kita miliki adalah menjadikan landasan untuk Tuhan Yesus itu ya melakukan atau tidak. Ya. Iman yang ada di dalam diri kita, iman yang kita bangun ini menjadi landasan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau punya harapan begitu besar. Engkau punya harapan mungkin dipandang orang, bahkan dilecehkan, ataupun mungkin dihina orang, diolok-olok orang, seperti ketika Nuh membangun bahtera. Ya. Mungkin pengharapanmu terlalu besar, harapanmu terlalu wow, kerinduanmu terlalu besar, terlalu wow. Tetapi ketika kerinduan walaupun terlalu besar, terlalu wow, kalau itu memang di bawah kehendak Tuhan, tiada yang mustahil. Mungkin kalau orang bilang tidak ada setitik ataupun secercah cahaya yang muncul untuk membuktikan harapan itu. Mungkin begitu gelap harapan itu. Begitu gelap, tidak pernah tahu waktu dan masa harapan itu akan terjadi. Tetapi percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh memiliki iman yang sungguh-sungguh membangun imanmu, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sakitmu, ekonomimu, masalahmu, apapun itu, saat ini mungkin orang melihat sudah tidak mungkin lagi, sudah tak tertolong lagi, sudah tidak akan bisa lagi. Itu adalah kata manusia. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Orang lain bisa bicara tidak mungkin, orang lain bicara mustahil. Tapi imanmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mengubah dan membuka dan mencelikkan mata orang untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk menolong umatnya yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 poin ini adalah menjadi landasan daripada firman Tuhan hari ini berkaitan dengan kuasa iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari bangun imanmu dengan sungguh-sungguh, supaya kekuatan iman itu nyata di dalam kehidupan kita. Supaya kuasa iman itu bekerja untuk membuktikan harapan-harapan kita. Supaya kuasa iman itu akan membuka mata orang yang meragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa iman. Di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kuasa iman yang pertama, kuasa iman itu mampu membuat orang percaya mencapai tujuan. Tujuan hidup kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Pegang terus iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus dan pasti engkau masuk surga. Pegang terus imanmu, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekekalan ada di dalam genggamanmu. Tapi kalau engkau melepaskan iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, kebinasaan ada di dalam hidupmu. Engkau tidak akan mencapai tujuan hidup di dalam kerajaan surga kalau engkau melepaskan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi engkau akan mencapai tujuan hidup kekal dalam kerajaan surga kalau engkau tetap pegang dan bangun imanmu dengan sungguh-sungguh. Kuasa iman itu adalah mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa harapanmu? Apa kerinduanmu? Utarakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus Tuhanku, kasihanilah aku. Aku merindukan, aku punya harapan ini itu. Mungkin engkau bisa menuliskan harapan-harapan itu, bawa kepada Tuhan. Pasti kalau engkau sungguh-sungguh percaya bahwa harapan itu adalah bagian dari sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, percayalah, engkau akan melihat kuasa iman itu yang tidak mungkin menurut akal dan logika kita, tetapi akan menjadi mungkin menurut iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini bersama-sama menyaksikan ibadah secara online ini. Mari bangun imanmu. Mari rasakan kedahsyatan kuasa iman yang akan mengubah hidup kita, yang akan memberikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini, dan kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersama-sama telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berbicara tentang kuasa iman. Kuasa iman mampu membuat orang percaya mencapai tujuan hidup. Bahwa tujuan hidup kami adalah masuk di dalam kerajaan surga. Masuk di dalam kekekalan hidup, yaitu dalam kerajaan surga Tuhan. Tuhan, biarlah kami memegang iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga keselamatan itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa iman juga mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin saat ini di dalam kehidupan kami yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah secara online, ada harapan, ada mungkin di dalam saat ini ada persoalan hidup, ada yang sakit, ada yang mengalami masalah. Mungkin saat ini di dalam hatinya, di dalam benaknya berbicara, tidak mungkin akan bisa tertolong, tidak mungkin akan bisa terselesaikan, tidak mungkin akan sembuh. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini membuka hati kita, membuka iman kita, supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Percayalah, kuasa iman mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa iman mampu membuktikan yang tidak kita lihat. Harapan yang begitu besar akan kita lihat dengan nyata di depan mata kita. Itulah kuasa iman yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Di dalam akhir ibadah ini juga kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Presiden, wakil presiden sampai jajaran terendah. Engkau akan menolong. Berikan pemimpin-pemimpin ini hati yang takut akan Tuhan. Yang memimpin dengan visi yang luar biasa. Yang memimpin untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan rakyat dan manusia. Kami rindu Tuhan, Engkau akan senantiasa bekerja secara luar biasa untuk bangsa Indonesia. Saat ini ketika bangsa kami sedang berjuang untuk melawan COVID-19 yaitu varian Omikron, Tuhan Engkau turut campur tangan, nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa kami. Biarlah COVID-19 ini akan lenyap dari bangsa kami, dari bangsa Indonesia dan dunia. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Ini Tuhan, kerinduan kami. Berkati setiap orang yang saat ini mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan turut campur tangan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu melalui iman dari setiap pribadi lepas pribadi yang begitu yakin. Iman-iman yang begitu tangguh. Iman-iman yang memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tolong mereka semua Tuhan, dengan sebuah perbuatan-perbuatan ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan semuanya di kehidupan kami selanjutnya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari bagi setiap kita, angkatlah kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan ibadah secara online. Demikianlah ibadah online kita hari ini. Dan ketika varian Omikron masih merajalela di bangsa kita, kita akan adakan ibadah masih dalam bentuk online. Jadi sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.